Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nirwana, NIM 10731107119 dari kelas akuntansi 19B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas MIT yang telah diberikan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang berjudul Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, yaitu pada tanggal 31 Desember 2004, PT Cemara membeli 70% saham biasa beredar PT Daria seharga 210 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 66.500.000. Baiklah, di sini dapat dilihat akun-akun yang ada pada PT Cemara dan PT Daria. Yang pertama yaitu kas. PT Cemara mempunyai kas sebesar 60 juta dan PT Daria 50 juta. Piutang dagang PT Cemara 90 juta dan PT Daria 50 juta. Persediaan PT Cemara sebesar 130 juta, PT Daria sebesar 70 juta. Kemudian tanah PT Cemara 60 juta dan PT Daria 40 juta. Kemudian bangunan dan peralatan PT Cemara 410 juta, PT Daria 250 juta. Dan investasi pada saham PT Daria sebesar 210 juta, yang totalnya di mana 960 juta untuk PT Cemara dan untuk PT Daria sebesar 460 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan PT Cemara sebesar 300 juta, PT Daria 200 juta. Utang dagang PT Cemara 60 juta, PT Daria 60 juta. Utang obligasi 100 juta untuk PT Cemara, untuk PT Daria 50 juta. Saham biasa 300 juta untuk PT Cemara dan 50 juta untuk PT Daria. Dan saldo laba sebanyak 200 juta untuk PT Cemara dan 100 juta untuk PT Daria, yang totalnya untuk PT Cemara yaitu 960 juta dan PT Daria 460 juta. Dapat dilihat di sini bahwa hasilnya semuanya seimbang. Selanjutnya, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan liabilitas PT Daria mendekati nilai wajar, kecuali untuk persediaan yang mempunyai nilai wajar 55 juta, tanah 45 juta, serta bangunan dan peralatan yang mempunyai nilai wajar 350 juta. Yang diminta yaitu yang pertama adalah membuat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua, membuat kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Dapat dilihat di sini yang pertama yaitu kita mencari total nilai wajarnya. Di sini total nilai wajarnya yaitu 276.500.000 rupiah. Yang dimana total nilai wajar ini didapatkan dari penjumlahan investasi pada saham PT Daria yaitu sebesar 210 juta ditambah dengan total nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar 66.500.000 rupiah. Selanjutnya nilai buku saham biasa sebesar 50 juta, saldo laba sebesar 100 juta, dan kepemilikan 70% sebesar 150 juta. Kemudian diferensial atau selisihnya yaitu 126.500.000 yang didapatkan dari total nilai wajar dikurangi dengan kepemilikan 70% sebesar 150 juta mendapatkan hasil selisih sebesar 126.500.000 rupiah.
Selanjutnya yaitu kita mencari nilai aset tertentu dari PT Daria. Yang pertama yaitu di sini terdapat nilai buku, nilai wajar, serta kenaikan dari nilai aset dari PT Daria ini. Yang pertama yaitu persediaan. Nilai bukunya sebesar 70 juta, nilai wajar 55 juta, dan mengalami kenaikan sebanyak 15 juta. Yang kedua adalah tanah, nilai buku 40 juta, nilai wajar 45 juta, dan mengalami kenaikan sebanyak 5 juta. Yang terakhir adalah bangunan dan peralatan, nilai bukunya sebesar 250 juta, nilai wajar sebesar 350 juta, dan mengalami kenaikan sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam penjurnalan. Yang pertama yaitu mencari jurnal pada saat pembelian saham. Akunnya yaitu investasi pada saham PT Daria pada kas sebesar 210 juta. Selanjutnya yaitu eliminasi yang pertama yaitu eliminasi investasi. Akunnya yaitu saham biasa, saldo laba, serta selisih berada di posisi debit, dan investasi pada saham PT Daria, kepentingan non-pengendali berada di posisi kredit, yang dimana saham biasa jumlahnya 50 juta, saldo laba 100 juta, selisih 126.500.000, dan investasi pada saham PT Daria yang berada di posisi kredit sebesar 210 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 66.500.000. Kemudian eliminasi yang kedua yaitu eliminasi pengalokasian selisih, yaitu akunnya ada persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, goodwill, serta selisih, di mana persediaan berada di posisi debit sebesar 15 juta, tanah berada di posisi debit sebesar 5 juta, bangunan dan peralatan berada di posisi debit sebanyak 100 juta, goodwill di posisi debit sebesar 6.500.000 rupiah, dan selisih berada di posisi kredit sebesar 126.500.000 rupiah. Selanjutnya yang terakhir adalah mencatat laporan posisi keuangan. Di sini dapat dilihat bahwa kita akan mencatat kertas kerja dari laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Cemara dan juga PT Daria periode 31 Desember 2004. Baiklah, di sini dapat dilihat kita hanya saja langsung saja memindahkan akun-akun PT Cemara dan juga PT Daria, yang ditambah dengan kita juga memasukkan jurnal eliminasi ke dalam laporan posisi keuangan ini, yang dimana di sini terdapat yang namanya konsolidasi, dan jumlah dari konsolidasi ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari PT Cemara, PT Daria ditambah dan juga debit kredit. Untuk penjumlahannya yaitu yang pertama untuk kas, untuk PT Cemara 60 juta ditambah kas PT Daria ditambah debit dikurang kredit, hasilnya yaitu 110 juta. Yang kedua adalah piutang dagang 90 juta ditambah 50 juta ditambah kredit dan ditambah debit dan dikurang kredit, hasilnya 140 juta. Yang ketiga adalah persediaan 130 juta ditambah 70 juta ditambah 15 juta dikurang kredit, hasilnya adalah 215 juta. Yang keempat adalah tanah 60 juta ditambah 40 juta ditambah 5 juta dikurang kredit, hasilnya 105 juta. Yang kelima bangunan dan peralatan 410 juta ditambah 250 juta ditambah 100 juta dikurang kredit, hasilnya adalah 760 juta. Kemudian investasi pada saham PT Daria 210 juta
ditambah PT Daria Rp0 ditambah debit dan dikurang kredit 210 juta, hasilnya adalah 0. Kemudian selisih PT Cemara Rp0, PT Daria Rp0 ditambah PT Cemara ditambah PT Daria ditambah debit sebesar 126.500 dikurang kredit 126.500, hasilnya adalah juga 0. Selanjutnya adalah goodwill. PT Cemara ditambah PT Daria ditambah kredit ditambah debit ditambah kredit, hasilnya adalah Rp6.500.000. Untuk total debit dikonsolidasi jumlahnya yaitu Rp1.336.500.000. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan. Di sini cara penjumlahannya yaitu 300 juta ditambah 200 juta dikurang debit ditambah kredit, hasilnya adalah 500 juta. Utang dagang 60 juta ditambah 60 juta dikurang debit dan ditambah kredit, hasilnya 120 juta. Yang ketiga, utang obligasi 100 juta ditambah 50 juta dikurang debit ditambah kredit, hasilnya 150 juta. Saham biasa. Untuk saham biasa 300 juta ditambah 50 juta dikurang 50 juta ditambah kredit, hasilnya 300 juta. Saldo laba 200 juta ditambah 100 juta dikurang 100 juta ditambah kredit, hasilnya 200 juta. Yang terakhir adalah kepentingan non pengendali. PT Cemara ditambah PT Daria dikurang debit dan ditambah kredit, hasilnya adalah 66.500, dan dapat dilihat juga hasilnya adalah Rp1.336.500.000. Dapat dilihat di sini bahwa jumlah keseluruhannya seimbang. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari contoh soal yang telah saya berikan dari materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.